Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali pemirsa Damai Indonesiaku kembali menyapa Anda yang kali ini alhamdulillah kita bersiaran langsung dari Masjid Nurul Huda, Jalan Villa Mas Mutiara, Villa Mas Garden, Bekasi, Jawa Barat. Nah, siang hari ini kita akan mengangkat tema atau membicarakan terkait dengan perundungan atau bullying yang akhir-akhir ini sering terjadi khususnya di sejumlah sekolah. Apalagi yang terbaru yaitu yang terjadi di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Seperti apakah Islam memandangnya dan seperti apakah Islam memberikan solusi. Nah, guru-guru kita akan memberikan informasi atau akan memberikan ceramahnya bersama kita. Ada Ustadz Azhari Nasution dan juga Ustadz Hilman Fauzi. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Nurul Huda. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Walhamdulillahi rabbil. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa jamaah Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Hilman, semua yang hadir, mudah-mudahan diberikan keberkahan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tema kita menarik tentang bullying, perundungan. Ini penting sekali, karena itu nanti kita akan lihat bagaimana komentar Al-Quran terkait ini. Nah, salah satu tema yang dibicarakan Al-Quran adalah tentang bullying. Tahu bullying, Bu? Bu? Orang Bekasi tahu kagak ini? Gaul juga ini. Lego. Masih hidup nggak ini? Alhamdulillah. Saya ingin menyadur satu ayat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat. Kita akan menemukan 3 diksi yang dispil oleh Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang yang beriman, jangan merendahkan orang lain. La yaskhar. Jangan merendahkan orang lain. Ini diksi yang pertama yang digunakan Al-Quran. Ada yang disebut dengan as-sukhriyah. Apa itu as-sukhriyah? Membuli orang, julid dengan orang, diskriminatif dengan orang, karena dia merasa lebih baik daripada orang lain. Betul? Betul? Bu? Assalamualaikum? Paham? As-sukhriyah, merendahkan orang lain. Diskriminatif, membunuh karakter orang. Dan sekarang bullying ini, kadang-kadang bullying itu bisa bersifat fisik. Kadang-kadang bullying itu bisa bersifat verbal, ngegibah orang. Ya Bu ya, ngaji sejam, ngegibahnya sejam setengah. Defisit tuh pahalanya tuh. Nah, yang lebih ngeri di era media sosial sekarang, di mana anak kita hidup hari-hari ini, ada yang disebut dengan cyberbullying. Orang membuli lewat media sosial. Dan itu jauh lebih rentan dan sangat membahayakan untuk kesehatan mental anak-anak. Ini as-sukhriyah.
Kenapa ini bisa terjadi? Faktornya kalau kita lihat ayat itu, salah satu mafhum mukhalafahnya at-ta'azzuz, merasa lebih baik dari orang. Maka dia bilang asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi yang kamu julitin itu, kamu bullying itu, kamu olok-olok itu lebih baik daripada kamu. Nah, coba lihat kata kuncinya. Jadi kenapa orang membuli? Karena dia merasa lebih baik. Ada temannya satu pengajian, tasnya sama-sama mereknya, warnanya sama, dibully. Dia mah KW tasnya. Ya Bu ya? Bu, ini yang ketawa korban apa pelaku semua ini? Lihat, jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua diksi yang digunakan Al-Quran, wala talmizu anfusakum, jangan kamu bersikap al-lamziyah. Apa itu al-lamziyah atau al-lamzu atau lamzun? Maknanya adalah mencela orang lain. Dan lebih umum kalau as-sukhriyah motifnya ta'azzuz, merasa lebih hebat, diskriminatif, merendahkan orang. Kalau al-lamzu ini bisa dengan verbal, bisa dengan isyarat. Kadang-kadang orang bisa membuli tidak dengan mulutnya, tapi dengan gesturnya. Itu. Ada orang baru datang, ini bullying, tapi dengan gestur. Ya, namanya al-lamzu atau lamziyah. Yang ketiga, ya, Al-Quran mengatakan at-tanabuz. Wala tanabazu bil alqab. Jangan menghina orang dengan memanggil orang dengan gelaran-gelaran yang tidak baik. Dia kasih nama yang gak benar, udah bagus, emaknya ngasih nama yang baik-baik, dipanggilnya gak baik. Ya. Ini namanya tanabuz, ngeledek orang. Orang Bekasi nyebutnya apa ini? Ngenyek tuh. Iya. Oh, ngenyek Jawa ya? Bukan ngenyek, apa kalau orang Bekasi? Ngeledek. Tuh, tanabuz, ini bahaya. Dan kalau kita lihat kata kerja yang digunakan Al-Quran menggunakan wazan tafa'ala, menunjukkan kalau orang tanabuz, ya, kalau orang mengolok-olok itu akan menyebabkan orang lain akan membalas olok-olok kita, sehingga terjadi saling mengolok. Jadi bukan hanya satu pintu doang. Akhirnya saling mengolok dan gak akan selesai. Cebong, kampret, cebong, kampret, itu at-tanabuz. Cuman musimnya politik. Sekarang karena belum, cebong sama kampretnya belum jadi. Kalau masuk politik, keluar lagi tuh kosakata at-tanabuz. Saudara yang dimuliakan Allah, saya singkat. Kenapa ini bisa terjadi? Satu, faktor kesombongan. Yang kedua, al-adawah, permusuhan. Benci, permusuhan. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja korban bullying. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Lihat ayatnya, inna syani, orang yang benci kepadamu, al-adawah, dia punya motif permusuhan, dia olok-olok kamu, dia bilang kamu tidak punya keturunan, tapi inna syani'aka huwal abtar, dia yang gak punya keturunan. Begitu kata Al-Quran. Yang terakhir, wujudul amrad fil qulub. Karena orang punya penyakit hati. Kalau orang tidak punya penyakit hati, dia tidak akan membuli. Faqidus syai' la yu'tihi. Orang yang tidak punya sesuatu tidak akan mungkin memberi sesuatu. Orang yang tidak punya kebencian tidak akan membenci orang. Kenapa orang membenci seseorang? Karena dia punya sifat benci dalam dirinya. Kenapa orang merendahkan orang lain? Karena sebenarnya dia rendah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Terima kasih. Sallu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih Ustaz Zari Nasution atas tausiah yang disampaikan.
Islam melarang keras bagaimana perundungan dan juga bullying. Untuk itu peran orang tua sangat berperan penting bagaimana pelaku ataupun korban. Nah, ini selengkapnya akan dijelaskan guru kita Ustadz Hilman Fauzi di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.